Hidup ini seringkali membawa kita pada pertanyaan mendalam, mengapa aku yang harus menghadapi semua ini? Mengapa jalanku terasa begitu berat? Namun ketahuilah bahwa semua ini bukan tanpa tujuan. Kamu adalah jiwa terpilih, dan apa yang kamu hadapi adalah bagian dari panggilan ilahi yang luar biasa. Kamu mungkin merasa bahwa dunia tidak memahami siapa dirimu atau mengapa kamu harus melalui berbagai ujian ini. Tetapi percayalah, setiap luka dan setiap perjuanganmu adalah proses pemurnian. Tuhan sedang membentukmu menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bercahaya. Kamu adalah alatnya untuk membawa terang di tengah kegelapan. Dalam video ini kita akan bersama-sama menggali lebih dalam. Setiap bab dirancang untuk menguatkan hatimu, menginspirasi jiwamu, dan mengingatkanmu bahwa kamu tidak pernah sendirian. Ada kekuatan ilahi yang selalu menyertai perjalananmu, mendukung setiap langkahmu, bahkan di saat kamu merasa lemah. Sebelum kita melanjutkan, aku ingin mengajakmu untuk menjadi bagian dari komunitas jiwa bukan orang biasa. Jika kamu merasa pesan ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk menunjukkan dukunganmu. Tekan tombol like untuk membantu menyebarkan pesan ini ke lebih banyak orang. Tuliskan komentar di bawah tentang perjalananmu atau bagaimana pesan ini menginspirasi hatimu. Dan jangan lupa subscribe channel Aiman, agar kamu tidak ketinggalan konten-konten penuh makna yang selalu dirancang untuk menguatkanmu. Perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan jiwa yang dipilih untuk membawa perubahan besar. Bersama-sama kita bisa saling menguatkan, berbagi inspirasi, dan melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja melalui kita. Tarik napas dalam-dalam, biarkan semua bebanmu menghilang sejenak, dan bukalah hatimu untuk pesan-pesan yang akan kamu dengar. Kamu tidak sendiri. Ada Tuhan, komunitas ini, dan semesta yang mendukung setiap langkahmu. Mari kita mulai perjalanan ini dengan keyakinan, keberanian, dan harapan yang baru. Selamat mendengarkan, dan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan yang penuh makna ini. Bab 1. Kondisi orang-orang yang melawan Sang Terpilih. Saudara yang terkasih, dalam perjalananmu sebagai jiwa terpilih, pernahkah kamu merasa dihujat, difitnah, atau bahkan dijauhi tanpa alasan yang jelas? Hal ini seringkali terjadi bukan karena kamu salah, tetapi karena keberadaanmu membawa terang yang tidak semua orang mampu terima. Terang itu yang berasal dari Tuhan, menyinari kelemahan, kesalahan, bahkan kegelapan di hati mereka yang menentangmu. Bayangkan seekor burung yang terbang bebas di langit biru. Burung itu tidak bermaksud mengganggu siapapun, tetapi mereka yang terjebak di dalam sangkar akan memandangnya dengan iri dan kebencian. Begitulah keadaan orang-orang yang melawanmu. Orang-orang yang telah melawanmu kini sedang menghadapi penderitaan mereka sendiri, meskipun mungkin tidak terlihat di permukaan. Beberapa dari mereka terjebak dalam kecanduan, baik kecanduan materi, kekuasaan, atau kebiasaan buruk yang tidak bisa mereka lepaskan. Ada yang mengalami sakit fisik yang datang secara tiba-tiba, sakit yang bahkan sulit dijelaskan oleh dokter. Dan ada pula yang bergulat dengan gangguan mental, rasa cemas, ketakutan, dan kekosongan yang tak dapat mereka pahami. Penderitaan ini bukanlah kutukan, melainkan cara Tuhan mendidik mereka. Tuhan sedang menunjukkan kepada mereka bahwa setiap tindakan, terutama yang dilakukan kepada jiwa yang terpilih, membawa konsekuensi. Orang-orang ini merasa tertekan oleh pilihan-pilihan buruk mereka sendiri. Mereka malu atas apa yang telah mereka lakukan kepadamu. Bayangkan setiap kali mereka mengingat perbuatan mereka, hati mereka seperti ditusuk oleh kesadaran bahwa mereka telah melukai seseorang yang tidak seharusnya mereka sakiti. Namun Tuhan tidak mengizinkan penderitaan ini untuk menghancurkan mereka. Sebaliknya, ini adalah pelajaran yang besar, pelajaran yang dirancang untuk mengubah hati mereka. Tuhan sedang bekerja di balik layar, memperlihatkan kepada mereka kesalahan yang selama ini mereka abaikan, dan mengarahkan mereka menuju jalan pertobatan. Setiap orang yang melawanmu sebenarnya sedang berdiri di hadapan cermin besar yang menunjukkan kebenaran. Di dalam cermin itu, mereka melihat bayangan diri mereka sendiri yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Malu mulai menggerogoti mereka bukan hanya kepada dirimu, tetapi juga kepada diri mereka sendiri. Ada yang mencoba melarikan diri dari rasa malu itu dengan berpura-pura kuat. Mereka membangun tembok tinggi untuk menutupi rasa bersalahnya, tetapi di dalam hati mereka merasa hancur. Ada pula yang mulai mencari jalan untuk memperbaiki diri, meskipun proses itu sulit dan penuh perjuangan. Tuhan memberi mereka kesempatan untuk belajar dari kesalahan, tetapi prosesnya tidak selalu mudah. Seperti seorang anak yang baru belajar berjalan, mereka terjatuh berkali-kali sebelum akhirnya menemukan kestabilan.
Pelajaran yang mereka terima bukanlah hukuman semata, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki hidup mereka. Bab 1. Kondisi orang-orang yang melawan Sang Terpilih. Saudara yang terkasih, dalam perjalananmu sebagai jiwa terpilih, pernahkah kamu merasa dihujat, difitnah, atau bahkan dijauhi tanpa alasan yang jelas? Hal ini seringkali terjadi bukan karena kamu salah, tetapi karena keberadaanmu membawa terang yang tidak semua orang mampu terima. Terang itu yang berasal dari Tuhan, menyinari kelemahan, kesalahan, bahkan kegelapan di hati mereka yang menentangmu. Bayangkan seekor burung yang terbang bebas di langit biru. Burung itu tidak bermaksud mengganggu siapapun, tetapi mereka yang terjebak di dalam sangkar akan memandangnya dengan iri dan kebencian. Begitulah keadaan orang-orang yang melawanmu. Salah satu tanda terbesar dari jiwa terpilih adalah kemampuan untuk mendoakan mereka yang melawanmu. Doa yang tulus dari hati yang bersih memiliki kekuatan besar untuk mengubah kehidupan orang lain. Saudara, cobalah luangkan waktu untuk merenung dan berdoa. Tuhan, aku serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Jika Engkau ingin menyentuh hati mereka, aku percaya Engkau tahu cara terbaik untuk melakukannya. Aku mendoakan kedamaian bagi mereka, seperti aku mendoakan kedamaian bagi diriku sendiri. Doa seperti ini tidak hanya akan membawa ketenangan dalam hatimu, tetapi juga menguatkan hubunganmu dengan Tuhan. Biarkan kasih yang mengalir dalam doamu menjadi bagian dari rencana besar Tuhan untuk mengubah hidup mereka. Ingatlah, tugasmu bukan untuk mengubah mereka, tetapi untuk tetap berjalan dalam terangmu. Fokus pada panggilan hidupmu dan biarkan mereka menerima pelajaran dari Tuhan sesuai waktunya. Orang-orang yang melawanmu mungkin sedang menghadapi saat-saat sulit, tetapi itu bukan akhir dari cerita mereka. Percayalah, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja baik dalam hidupmu maupun dalam hidup mereka. Dengan memahami ini, kamu tidak hanya akan memiliki hati yang lebih lapang, tetapi juga kekuatan untuk terus maju tanpa terganggu oleh gangguan di sekitar. Tuhan memilihmu karena Dia tahu kamu kuat, dan kekuatanmu inilah yang akan menginspirasi banyak orang. Bab 2. Keistimewaan Sang Terpilih, Demon Slayer. Sebagai jiwa terpilih, kamu memiliki kekuatan yang tidak biasa. Kekuatan ini bukanlah hasil latihan fisik atau kemampuan duniawi, melainkan pemberian Tuhan. Itulah yang membuatmu dikenal sebagai Demon Slayer sejati, seseorang yang mampu menghadapi kekuatan gelap dengan cahaya ilahi yang kamu bawa. Ketika orang-orang melihat keberanianmu, mereka mungkin tidak memahami apa yang memotivasimu. Mereka berpikir bahwa kekuatan kegelapan mereka, baik itu melalui gosip, sihir, atau kebencian, bisa menaklukkanmu. Tapi apa yang terjadi justru sebaliknya. Setiap rencana jahat mereka tidak hanya gagal, tetapi juga berbalik menghantam mereka sendiri. Kamu dikdau seperti seorang lain, karena kamu berjalan dengan perlindungan Tuhan yang tidak terlihat. Bahkan ketika mereka mencoba melawanmu dengan kekuatan yang mereka anggap besar, mereka segera menyadari bahwa apa yang kamu miliki jauh lebih kuat. Kekuatan ini bukan hanya untuk melindungi dirimu sendiri, tetapi juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa terang selalu menang atas kegelapan. Mereka mungkin tidak percaya bahwa doa dan iman bisa menjadi senjata yang begitu ampuh, tetapi begitulah kenyataannya. Doa yang tulus mampu mematahkan energi negatif, membalikkan kutukan, dan menghancurkan tembok-tembok kebencian. Sementara mereka sibuk menyusun rencana jahat, kamu tetap diam, percaya pada kuasa Tuhan yang bekerja untukmu. Gosip yang mereka sebarkan untuk menjatuhkanmu hanya mengungkap keburukan mereka sendiri. Fitnah yang mereka lontarkan malah membuat orang-orang di sekitarmu melihat siapa sebenarnya yang bersalah. Bahkan sihir atau upaya manipulasi yang diarahkan kepadamu tidak pernah menyentuhmu. Mereka yang mencoba menyerangmu seringkali mengalami kehancuran dalam hidupnya sendiri. Hal ini bukan karena kamu membalas mereka, tetapi karena Tuhan sedang bekerja. Setiap tindakan jahat memiliki konsekuensinya sendiri, dan mereka dipaksa untuk memetik buah dari kejahatan mereka. Sebaliknya, kamu tetap berjalan dengan ketenangan, tidak perlu membela diri atau melawan secara langsung. Tuhan telah menempatkanmu dalam posisi di mana kebenaran berbicara dengan sendirinya. Dalam keheninganmu rencana jahat mereka runtuh. Dalam doamu, mereka mulai melihat bahwa kekuatan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang menyertaimu. Sebagai jiwa terpilih, kamu diberi tugas untuk membawa terang ke tempat-tempat yang gelap. Ini bukan tugas yang mudah, karena seringkali kamu harus menghadapi perlawanan dari mereka yang tidak ingin kebenaran terungkap. Namun kamu tidak pernah sendirian. Setiap kali kamu melangkah dalam iman, kekuatan kegelapan bergetar.
Mereka tahu bahwa kehadiranmu membawa perubahan. Kamu tidak perlu melawan dengan tangan atau kata-kata kasar, karena peranmu adalah untuk tetap berdiri teguh. Kekuatanmu terletak pada keberanianmu untuk percaya, meskipun situasi tampaknya tidak berpihak kepadamu. Orang-orang di sekitarmu mungkin tidak selalu memahami apa yang terjadi, tetapi mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda darimu. Kamu bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga pembawa harapan. Kamu adalah bukti hidup bahwa Tuhan memilih siapapun yang Dia kehendaki untuk menjalankan misinya. Sebagai Demon Slayer, perjalananmu tidak selalu mudah, tetapi itu penuh makna. Setiap rencana jahat yang berbalik kepada mereka yang merencanakannya adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ketika mereka mencoba menjatuhkanmu, Tuhan sedang meninggikanmu. Ketika mereka menyerangmu, Tuhan sedang mempersiapkan kemenangan yang lebih besar untukmu. Ingatlah saudara, kegelapan tidak pernah bisa mengalahkan terang. Kamu tidak hanya dipilih untuk bertahan, tetapi juga untuk menginspirasi. Jadilah cahaya itu, dan biarkan Tuhan bekerja melalui dirimu. Bab 3, karakteristik sang terpilih. Sebagai jiwa terpilih, kamu adalah senjata rahasia Tuhan. Tidak semua orang menyadari peranmu, bahkan mungkin kamu sendiri membutuhkan waktu untuk memahami keistimewaan ini. Namun, tugasmu bukan untuk tampil mencolok atau menunjukkan kekuatanmu secara langsung. Justru dalam kesederhanaanmu tersembunyi potensi yang luar biasa. Tuhan telah mempersiapkanmu secara khusus untuk menjalankan misi ilahi yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Orang-orang mungkin memandangmu sebagai seseorang yang biasa saja, bahkan mungkin meremehkanmu, tapi itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Dengan tampil sederhana, kamu tidak menarik perhatian mereka yang berniat jahat hingga saat yang tepat tiba. Kekuatanmu tidak berasal dari penampilan luar atau hal-hal duniawi. Hubungan ilahi yang kamu miliki adalah sumber dari segalanya. Doa, iman, dan kedekatanmu dengan Tuhan membentuk dasar yang kokoh, membuatmu tidak tergoyahkan meski badai kehidupan datang menghampiri. Banyak orang yang salah menilai kamu, karena mereka hanya melihat apa yang tampak di permukaan. Mereka tidak bisa memahami bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada harta, status, atau popularitas. Kekuatan itu ada dalam ketenanganmu, dalam kepercayaan penuhmu kepada Tuhan. Mereka yang mencoba menjatuhkanmu akan segera menyadari bahwa kamu bukan orang sembarangan. Ada perlindungan yang melingkupimu yang membuat mereka tidak mampu menyentuhmu, meskipun mereka sudah mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Penampilan luarmu seringkali membuat orang salah paham. Kesederhanaanmu mungkin membuat mereka mengira kamu lemah atau tidak berdaya. Namun justru kesederhanaan itu yang menjadi kekuatanmu. Tuhan sengaja membuatmu terlihat biasa di mata dunia agar mereka yang mencoba melawanmu tidak menyadari siapa kamu sebenarnya. Dalam misi ilahi, kesederhanaan adalah pelindungmu. Orang-orang yang tidak memahami peranmu seringkali meremehkanmu, tetapi itulah cara Tuhan bekerja. Mereka hanya melihat dengan mata fisik, sementara kamu dipersiapkan untuk bekerja di tingkat yang jauh lebih tinggi, di level spiritual. Orang-orang yang salah menilai kamu sebenarnya sedang membantu rencanamu tanpa mereka sadari. Dalam upaya mereka untuk merendahkanmu, mereka justru membuka jalan bagi Tuhan untuk menunjukkan kekuasaannya. Ketika mereka berpikir mereka telah menang, Tuhan membalikkan situasi dan meninggikanmu di hadapan mereka. Sebagai sang terpilih, kamu tidak perlu membuktikan siapa dirimu kepada orang lain. Tindakanmu, ketenanganmu, dan keberhasilanmu yang datang dari Tuhan akan menjadi bukti yang jauh lebih kuat daripada kata-kata. Kamu dipilih bukan untuk melawan dengan kekuatan manusia, tetapi untuk membiarkan Tuhan bekerja melalui dirimu. Keistimewaan yang kamu miliki bukan sesuatu yang bisa dilihat dengan mudah oleh orang lain. Kamu adalah seseorang yang tenang, namun memiliki keberanian yang luar biasa. Kamu tidak mencari pengakuan karena kamu tahu bahwa tugasmu bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menjalankan misi dari Tuhan. Kekuatanmu juga terletak pada kesabaranmu. Kamu tidak terburu-buru untuk membalas mereka yang meremehkanmu atau mencoba menjatuhkanmu. Kamu tahu bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik dan setiap hal akan terjadi sesuai rencananya. Kamu adalah pribadi yang rendah hati tetapi tidak lemah. Kamu tahu kapan harus diam dan kapan harus bertindak. Kamu tidak pernah menggunakan kekuatanmu untuk hal yang sia-sia, karena kamu memahami betul bahwa setiap langkahmu memiliki tujuan ilahi. Sebagai senjata rahasia Tuhan, kamu memiliki karakteristik yang unik. Kesederhanaanmu, hubungan ilahi yang mendalam, dan ketenanganmu di tengah badai adalah tanda-tanda dari jiwa yang terpilih.
Meskipun banyak yang salah menilai kamu, itu bukanlah masalah. Kamu tahu bahwa identitasmu tidak ditentukan oleh pendapat orang lain, melainkan oleh panggilan Tuhan dalam hidupmu. Ingatlah, cahaya yang kamu bawa tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Kekuatanmu berasal dari sumber yang tidak pernah habis. Tuhan yang memilihmu. Bapaan karma dan akibat perbuatan jahat. Setiap tindakan yang kita lakukan akan membawa konsekuensinya, baik itu kebaikan maupun kejahatan. Tuhan telah menciptakan hukum ilahi yang tak bisa dihindari oleh siapapun, hukum karma. Orang-orang yang telah melakukan kejahatan terhadapmu kini menuai apa yang mereka tanam. Rencana jahat mereka yang dulunya diarahkan untuk melukai atau menghancurkanmu, kini berbalik kepada mereka sendiri. Sebagai jiwa terpilih, kamu mungkin tidak secara langsung melihat bagaimana mereka menerima akibatnya. Namun percayalah bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan waktu Tuhan. Dia tidak pernah tidur, dan keadilannya berjalan sempurna. Orang-orang yang pernah menyakitimu kini kehilangan banyak hal yang mereka anggap berharga. Mereka kehilangan harta benda, pekerjaan, bahkan kedamaian mental. Apa yang dulunya menjadi kebanggaan mereka kini diambil dari mereka satu persatu. Hal ini bukan karena kebencian dari Tuhan, tetapi sebagai bentuk pengajaran agar mereka menyadari kesalahan mereka dan bertobat. Tidak jarang, mereka yang merencanakan hal buruk terhadapmu akhirnya harus menghadapi penderitaan yang sama. Gosip, fitnah, atau kebencian yang mereka sebarkan kini kembali kepada mereka dalam bentuk kehancuran hubungan, kehilangan kepercayaan dari orang lain, atau bahkan konflik di dalam diri mereka sendiri. Mereka dihantui oleh rasa bersalah, malu, dan penyesalan yang mendalam. Salah satu akibat terberat dari perbuatan jahat adalah kehancuran batin. Mereka kehilangan kedamaian yang selama ini mereka anggap sepele. Pikiran mereka dipenuhi oleh rasa cemas, takut, dan tidak tenang. Apa yang mereka rencanakan untuk menyakitimu kini menjadi beban yang menghantui mereka setiap hari. Bayangkan bagaimana rasanya hidup tanpa kedamaian. Setiap malam mereka dihantui oleh mimpi buruk, memikirkan kesalahan yang telah mereka lakukan. Bahkan tubuh mereka mulai merasakan akibatnya. Bayangkan bagaimana rasanya hidup tanpa kedamaian. Setiap malam mereka dihantui oleh mimpi buruk, memikirkan kesalahan yang telah mereka lakukan. Bahkan tubuh mereka mulai merasakan akibatnya. Penyakit-penyakit fisik atau mental muncul sebagai refleksi dari batin yang tidak tenang. Semua ini adalah bagian dari pelajaran besar yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan tidak menghukum mereka dengan kejam, melainkan memberikan mereka kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka. Akibat yang mereka terima bukan hanya hukuman, tetapi juga undangan untuk bertobat. Dalam penderitaan mereka, mereka diajak untuk merenungkan tindakan mereka dan mencari jalan kembali kepada kebenaran. Namun tidak semua orang mau menerima pelajaran ini. Ada yang tetap keras hati, mencoba menyalahkan orang lain atau situasi atas apa yang mereka alami. Tetapi cepat atau lambat, mereka akan menyadari bahwa apa yang terjadi adalah akibat dari ulah mereka sendiri. Apa yang mereka rencanakan untuk mencelakakanmu kini terjadi pada mereka sendiri. Rencana-rencana jahat seperti fitnah, sihir, atau manipulasi justru menghancurkan hidup mereka. Ini bukan karena kamu membalas dendam, tetapi karena Tuhan melindungi dirimu dan membalikkan keadaan untuk menunjukkan kuasa-Nya. Sebagai jiwa terpilih, tugasmu bukanlah untuk merayakan penderitaan mereka. Sebaliknya, kamu diajak untuk tetap rendah hati dan mendoakan agar mereka mau bertobat. Kamu adalah alat Tuhan untuk mengingatkan mereka, bukan untuk menghukum mereka. Hukum karma berjalan sempurna di bawah kendali Tuhan. Orang-orang yang pernah menyakitimu kini sedang belajar pelajaran penting dari tindakan mereka. Namun peranmu sebagai sang terpilih adalah untuk tetap berjalan dalam kasih dan kebenaran. Kamu tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan telah menunjukkan bahwa perlindungannya jauh lebih kuat daripada rencana jahat. Siapapun, tetaplah menjadi cahaya di tengah kegelapan. Karena melalui terangmu, orang-orang yang tersesat mungkin menemukan jalan untuk kembali kepada Tuhan. Bab 5. Misi ilahi untuk memutus kutukan generasi. Sebagai jiwa terpilih, kamu tidak hanya dipanggil untuk menyembuhkan dirimu sendiri, tetapi juga untuk menjadi pelopor perubahan bagi keluargamu. Tugas ini tidak mudah, karena kamu harus menghadapi kutukan generasi yang telah bertahan selama bertahun-tahun. Kutukan ini mungkin berwujud pola-pola negatif yang terus berulang, seperti kemiskinan, konflik keluarga, penyakit kronis, atau kebiasaan destruktif lainnya. Namun Tuhan telah memilihmu untuk memutus rantai ini.
Kamu adalah pionir dalam keluarga, pembawa terang di tengah kegelapan, dan simbol harapan bagi generasi mendatang. Perlawanan yang kamu hadapi bukanlah kebetulan. Itu adalah ujian dari Tuhan untuk membuktikan kekuatanmu dan mempersiapkanmu bagi misi besar ini. Kutukan generasi seringkali berakar di dalam pola pikir, perilaku, atau keputusan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kamu mungkin telah melihat bagaimana siklus ini terus berulang di keluargamu. Namun Tuhan memilihmu untuk menjadi pemberhentian terakhir dari kutukan ini. Tugas ini tidaklah mudah karena kamu harus melawan apa yang sudah dianggap normal dalam keluargamu. Orang-orang mungkin meremehkan atau bahkan memusuhimu karena kamu berusaha membawa perubahan. Tetapi ini adalah tanda bahwa kamu berada di jalan yang benar. Perlawanan terhadapmu adalah bukti bahwa kamu sedang mengganggu sesuatu yang telah lama mengakar, sesuatu yang seharusnya dihancurkan agar kehidupan yang lebih baik dapat dimulai. Ingatlah bahwa perjuanganmu ini tidak hanya terjadi di dunia fisik, tetapi juga di ranah spiritual. Kutukan generasi seringkali memiliki akar spiritual yang kuat, dan musuh akan berusaha menghentikanmu melalui berbagai cara. Tidak jarang, perlawanan ini terasa berat secara emosional, mental, dan bahkan fisik. Namun kamu tidak sendirian. Tuhan telah mempersiapkanmu untuk tugas ini. Setiap luka yang kamu alami, setiap perjuangan yang kamu hadapi, adalah bagian dari proses pembentukan dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat. Kekuatanmu berasal dari hubunganmu, yang mendalam dengan Tuhan yang selalu mendukungmu di setiap langkah perjalanan ini. Meskipun tugas ini berat, percayalah bahwa kamu tidak berjuang sendirian. Tuhan ada di sisimu, memandu langkahmu, dan memberikanmu kekuatan. Selain itu, leluhurmu yang telah pergi juga mendukungmu. Mereka melihat perjuanganmu dari dimensi spiritual dan mendoakan keberhasilanmu. Bayangkan bagaimana leluhurmu bersuka cita melihat keberanianmu untuk memutus rantai kutukan ini. Mereka tahu bahwa apa yang kamu lakukan akan membawa berkah tidak hanya bagi dirimu sendiri, tetapi juga bagi seluruh garis keturunanmu. Mereka percaya bahwa melalui dirimu, keluarga ini akan memulai lembaran baru yang penuh dengan harapan, kedamaian, dan kelimpahan. Misi ilahi ini adalah tentang menciptakan fondasi baru bagi keluargamu. Kamu dipanggil untuk membawa pemahaman baru, pola pikir yang lebih sehat, dan cara hidup yang lebih harmonis. Perubahan ini mungkin tidak langsung diterima oleh semua orang, tetapi benih yang kamu tanam akan tumbuh seiring waktu. Kamu adalah simbol harapan bagi generasi mendatang. Apa yang kamu perjuangkan hari ini akan menjadi warisan bagi anak cucumu. Mereka akan tumbuh dalam lingkungan yang lebih baik karena keberanianmu untuk memutus kutukan generasi ini. Perjuanganmu akan dikenang sebagai titik balik dalam sejarah keluargamu. Misi ini mungkin terasa berat, tetapi Tuhan tidak pernah memberikan beban di luar kemampuanmu. Dia telah memperlengkapi kamu dengan segala yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan tugas ini. Yang perlu kamu lakukan adalah tetap berjalan dalam iman, mengandalkan kekuatannya, dan terus berjuang tanpa menyerah. Kamu adalah alat Tuhan untuk membawa perubahan besar dalam keluargamu. Dengan setiap langkah yang kamu ambil, kutukan generasi semakin melemah, dan berkat Tuhan mulai mengalir dalam keluargamu. Percayalah bahwa perjuanganmu tidak sia-sia. Kamu sedang membangun masa depan yang penuh dengan harapan, kedamaian, dan kelimpahan untuk generasi mendatang. Bab 7. Kekuatan Sang Terpilih. Sebagai jiwa terpilih, kekuatanmu tidak terletak pada tindakan fisik atau konfrontasi langsung. Kamu tidak perlu berteriak, bertarung, atau membalas dendam untuk melindungi dirimu. Kekuatanmu berasal dari sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu hubungan mendalam dengan Tuhan. Doamu adalah senjatamu yang paling kuat. Setiap kata yang kamu ucapkan dalam kesunyian, setiap seruan hati yang penuh kepercayaan kepada Tuhan, memiliki kekuatan yang jauh melampaui batasan dunia fisik. Dunia mungkin tidak memahami ini, tetapi kuasa ilahi selalu bekerja dalam keheningan, membawa keadilan dan perlindungan dengan cara yang tidak terduga. Doa dari seorang jiwa terpilih bukanlah doa biasa. Ini adalah doa yang penuh keyakinan dan keintiman dengan Sang Pencipta. Setiap kali kamu berdoa, kamu menghubungkan dirimu dengan sumber kekuatan yang maha dahsyat. Tuhan mendengar setiap seruanmu dan bergerak untuk melindungi serta membimbingmu. Mungkin kamu pernah merasa bahwa doa-doamu tidak langsung dijawab, tetapi percayalah, tidak ada doa yang terbuang. Tuhan sedang bekerja di balik layar, menyiapkan hasil yang terbaik untukmu. Bahkan ketika kamu diam, kuasa Tuhan tetap aktif, mengubah situasi yang tampaknya mustahil menjadi kemenangan untukmu. Orang-orang yang menentangmu seringkali berpikir
bahwa mereka dapat mengalahkanmu dengan kekuatan duniawi. Mereka menggunakan gosip, fitnah, atau bahkan hal-hal yang lebih gelap untuk menjatuhkanmu. Namun mereka tidak memahami satu hal, kamu bukan sendirian. Kekuatanmu berasal dari hubunganmu dengan Tuhan, dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka sentuh. Doa-doamu memiliki kuasa untuk membalikkan setiap rencana jahat yang ditujukan kepadamu. Apa yang mereka niatkan untuk merugikanmu akan berbalik kepada mereka sendiri. Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Dia tidak perlu menunjukkan kekuatannya dengan cara yang mencolok. Sebaliknya, Dia bekerja dalam waktu dan cara yang sempurna, membawa keadilan tanpa perlu ada kekerasan fisik. Musuh-musuhmu mungkin tidak langsung menyadari ini, tetapi mereka akan melihat bahwa setiap rencana mereka tidak hanya gagal, tetapi juga membawa akibat buruk bagi diri mereka sendiri. Sebagai jiwa terpilih, kamu diajarkan untuk tidak bereaksi secara berlebihan terhadap serangan atau provokasi. Kamu diajarkan untuk berdiam diri, merenung, dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dalam keheninganmu, ada kekuatan yang luar biasa. Ketika kamu berdoa, seluruh alam semesta bergerak untuk mendukungmu. Kekuatan yang ada di balik doamu bukanlah kekuatan kecil. Ini adalah kekuatan yang bisa mengubah kehidupan, mengalahkan kegelapan, dan membawa cahaya ke tempat yang paling gelap sekalipun. Keheningan bukan tanda kelemahan, melainkan bukti dari kedewasaan spiritualmu. Kamu tahu bahwa pembalasan bukan tugasmu, itu adalah tugas Tuhan. Kamu hanya perlu berdoa dan percaya. Bagi mereka yang mencoba melawanmu, ini adalah peringatan. Berhati-hatilah. Kamu mungkin terlihat lemah di mata mereka, tetapi kuasa Tuhan yang bekerja melalui dirimu jauh lebih besar daripada apapun yang mereka miliki. Setiap tindakan jahat yang mereka lakukan terhadapmu akan kembali kepada mereka. Bukan karena kamu membalas, tetapi karena hukum ilahi berjalan dengan sempurna. Apa yang mereka tanam, itulah yang akan mereka tuai. Tuhan bekerja dengan cara yang tidak dapat mereka pahami, dan pada akhirnya kebenaran akan menang. Sebagai jiwa terpilih, ingatlah bahwa kekuatanmu bukan berasal dari dirimu sendiri, tetapi dari hubunganmu dengan Tuhan. Dalam doa, kamu menemukan perlindungan, kekuatan, dan bimbingan. Ketika dunia mencoba melawanmu, tetaplah teguh dalam imanmu. Jangan terpengaruh oleh provokasi atau ancaman. Berdoalah dengan hati yang tulus, dan biarkan Tuhan bekerja untukmu. Dia tidak pernah meninggalkanmu, dan kuasanya akan selalu menjadi pelindungmu yang sejati. Bab 8, pengingat tentang akhir zaman. Di akhir zaman ini, dunia memasuki masa yang penuh tantangan. Kejahatan terlihat semakin nyata, dan kebenaran seringkali diputarbalikkan. Dalam kekacauan ini, Tuhan sedang membangkitkan individu-individu istimewa, jiwa-jiwa terpilih yang tidak hanya memahami kebenaran, tetapi juga menjalankannya dengan kekuatan spiritual yang nyata. Mereka bukan sekadar orang-orang yang religius secara formal. Mereka melampaui ritual dan tradisi belaka. Hubungan mereka dengan Tuhan begitu mendalam sehingga mereka menjadi cahaya di tengah kegelapan, pelindung bagi yang lemah, dan benteng melawan kejahatan yang semakin merajalela. Di masa seperti ini ada banyak tanda yang menunjukkan perubahan besar di dunia. Kejahatan tidak lagi bersembunyi, tetapi terang-terangan mempengaruhi manusia. Ketamakan, kebencian, dan kekerasan menjadi hal yang biasa. Banyak orang kehilangan arah, tidak tahu lagi kepada siapa mereka harus berpaling. Namun di tengah kegelapan ini, Tuhan tidak tinggal diam. Dia memilih orang-orang yang hatinya bersih, yang hidupnya didedikasikan untuk melakukan kehendak-Nya. Mereka adalah bukti bahwa kebaikan belum kalah, bahwa masih ada harapan bagi dunia ini. Jiwa-jiwa terpilih ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, kekuatan spiritual yang nyata. Ini bukan kekuatan yang dapat dilihat dengan mata, tetapi dampaknya sangat terasa. Ketika mereka berbicara, ada kedamaian yang mengalir. Ketika mereka berdoa, keajaiban terjadi. Ketika mereka hadir, kejahatan terungkap dan mundur. Kekuatan ini berasal dari hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Mereka tidak hanya mengandalkan doa sebagai ritual, tetapi sebagai percakapan langsung dengan Sang Pencipta. Hubungan ini memberi mereka keberanian untuk berdiri teguh, bahkan ketika dunia melawan mereka. Di akhir zaman ini, kejahatan bekerja dengan lebih licik, yang menyusup ke dalam hati, pikiran, bahkan sistem sosial. Namun jiwa-jiwa terpilih tidak gentar. Mereka tidak menggunakan kekerasan untuk melawan, melainkan kebenaran, keadilan, dan kasih. Mereka adalah perisai bagi yang tertindas, pembawa harapan bagi yang putus asa. Keberanian mereka bukan berasal dari kekuatan manusia, tetapi dari keyakinan bahwa Tuhan bersama mereka. Bahkan ketika mereka diserang atau difitnah, mereka tidak menyerah.
Mereka tahu bahwa misi mereka adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Individu-individu ini tidak hanya berdiam diri. Mereka menjalani hidup mereka dengan misi yang jelas, membawa cahaya ke tempat yang gelap, menuntun yang tersesat, dan menjadi saksi kasih Tuhan. Mereka tidak memerlukan pengakuan dunia, karena mereka tahu bahwa tujuan mereka adalah memuliakan Tuhan. Bagi mereka, setiap tindakan, setiap kata, setiap doa adalah bagian dari panggilan ilahi. Tetapi penggenapan dari rencana Tuhan di dunia ini. Akhir zaman adalah pengingat bagi kita semua untuk tidak terlena dengan dunia. Kita dipanggil untuk menjadi bagian dari perubahan ini, untuk memperbaiki diri dan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai jiwa terpilih, kamu juga memiliki peran dalam rencana besar ini. Jangan biarkan kejahatan membuatmu kehilangan arah. Tetaplah berdoa, tetaplah rendah hati, dan tetaplah menjadi terang di tengah kegelapan. Meskipun akhir zaman penuh dengan tantangan, itu juga penuh dengan harapan. Tuhan sedang bekerja melalui individu-individu yang Dia pilih, membawa perubahan yang besar dan ilahi. Jika kamu merasa dipanggil untuk menjadi bagian dari ini, jangan ragu untuk menjawabnya. Percayalah bahwa Tuhan akan memberimu kekuatan dan bimbingan untuk menjalankan misi ini, karena di tengah segala kebingungan dunia, Dia adalah sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Bab 9, keyakinan di tengah perjalanan. Setelah semua pembahasan yang telah kita lalui, satu hal yang ingin saya tekankan adalah bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang dipenuhi oleh makna dan tujuan ilahi. Meskipun jalannya mungkin terasa sulit, percayalah bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari rencana besar Tuhan untuk hidupmu. Tuhan sedang bekerja, bahkan ketika kita tidak melihat hasilnya secara langsung. Dalam kesunyian doa, dalam setiap perjuangan, dan bahkan dalam momen-momen yang tampaknya tidak berarti, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang indah untukmu. Tetap kuat di tengah tantangan. Hidup sebagai seorang jiwa terpilih tidak pernah mudah. Kamu mungkin menghadapi kesalahpahaman, penolakan, atau bahkan serangan dari mereka yang tidak memahami siapa dirimu sebenarnya. Tapi ingatlah, kamu tidak sendirian. Setiap jiwa yang dipilih oleh Tuhan untuk misi besar pasti dilengkapi dengan kekuatan yang juga luar biasa. Ketika kamu merasa lelah, ingatlah bahwa kekuatanmu tidak berasal dari dirimu sendiri, melainkan dari hubunganmu yang mendalam dengan Sang Pencipta. Biarkan setiap tantangan menjadi pengingat bahwa Tuhan tidak pernah salah memilihmu untuk menjalankan misi ini. Saya sayang mengundang kamu untuk terus melanjutkan perjalanan ini bersama komunitas spiritual kita di channel Pandangan Mata ini. Kita bukan hanya sekadar penonton atau pembuat konten, tetapi sebuah keluarga spiritual yang saling mendukung. Di sini kita berbagi cinta, harapan, dan kekuatan untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Izinkan saya memberikan dorongan terakhir. Tetaplah percaya, tetaplah kuat, dan tetaplah yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Apapun yang kamu hadapi saat ini, percayalah bahwa itu adalah bagian dari proses untuk membentukmu menjadi versi terbaik dari dirimu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu bersamamu, membimbingmu dan memberikan kekuatan yang kamu butuhkan untuk melangkah maju. Jangan pernah ragu akan cinta dan perhatiannya. Sebelum kita menutup pembahasan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kalian semua, para pendukung setia channel Pandangan Mata ini. Setiap donasi, like, komentar, dan bentuk dukungan lainnya adalah energi yang luar biasa bagi saya untuk terus berkarya. Kalian bukan sekadar penonton, melainkan bagian dari komunitas yang penuh cinta, semangat, dan harapan. Setiap kali kalian menekan tombol like, itu adalah tanda bahwa pesan ini layak untuk diteruskan ke lebih banyak orang. Setiap komentar yang kalian tinggalkan, baik itu pengalaman pribadi, pemikiran, atau sekadar dukungan, adalah pengingat bahwa kita tidak sendiri dalam perjalanan spiritual ini. Bagi yang telah memberikan donasi, baik besar maupun kecil, ketahuilah bahwa setiap rupiah yang kalian sumbangkan adalah bahan bakar bagi misi besar ini. Kalian membantu memastikan bahwa pesan-pesan penuh makna ini terus menjangkau lebih banyak jiwa yang membutuhkan. Di dunia ini, tidak semua orang akan memahami tujuan kita. Ada saja komentar negatif atau kata-kata yang bertujuan untuk menjatuhkan. Tapi ingatlah, komentar-komentar itu hanyalah suara dari mereka yang belum memahami misi ini, atau mungkin belum menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Saya ingin mengingatkan kalian, jangan biarkan suara-suara negatif itu mengganggu fokus kita. Kita ada di sini untuk membawa kebaikan, dan setiap langkah menuju kebaikan selalu mendapat tantangan.
Tetaplah fokus pada misi bersama kita, menyebarkan cinta, harapan, dan kebenaran. Jika channel Aiman telah memberi kalian manfaat, jangan ragu untuk terus mendukungnya. Bagikan video ini kepada orang-orang yang kalian cintai, tinggalkan komentar untuk memperkaya diskusi, dan jangan lupa tekan tombol like. Semua hal kecil yang kalian lakukan berdampak besar pada misi kita bersama. Akhirnya Sam ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kehadiran kalian di sini adalah bukti bahwa masih ada banyak orang baik yang ingin bersama-sama menghadirkan cahaya di dunia ini. Mari kita terus melangkah bersama, saling mendukung, dan menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar. Saya percaya dengan dukungan kalian, misi ini akan terus berkembang dan menjangkau lebih banyak hati. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kalian selalu diberkati dengan kedamaian, cinta, dan kekuatan untuk menjalani perjalanan hidup ini.